Salam, jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul Pergunakan Waktu yang Ada. Ayatnya saya ambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Bagian pertama, gunakanlah waktu yang ada. Dan bagian kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah, bagian kedua dan ayat tersebut diawali dengan kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Saya ambil ilustrasi sebagai contoh. Misalkan kita akan berangkat perjalanan menuju ke daerah pegunungan dengan kendaraan kita. Lantas orang tua berpesan, hati-hati di jalan, karena hari ini cuaca sangat buruk. Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan hati-hati di jalan, tanpa lanjutan kata-kata yang lain. Kata-kata karena hari ini cuaca sangat buruk, mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati menempuh perjalanan dari kota ke pegunungan yang banyak melewati pegunungan, tanjakan, turunan, dan tikungan tajam akan sangat berbahaya ketika cuaca buruk. Hujan lebat bisa membuat jalanan menjadi sangat licin yang akan semakin menambah risiko bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu artinya ayat di atas adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab juga mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Hanya gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir, status dan komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, berantem, bahkan saling bunuh. Demikian juga ada banyak anak muda yang terperosok, terpenjara karena narkoba, dan akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng atau coba-coba. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tertulis di dalam 2 Timotius ayat 1 sampai 4. Maksud saya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebab itu Alkitab mengajarkan kita agar kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan, memanfaatkan dan memaksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma semenit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menggunakan waktu dengan benar? Di dalam Efesus 5 ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan. Ajakan bagi kita semua pagi ini, belajarlah senantiasa akan firman Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita untuk mengerti waktu yang ada, agar kita dapat menggunakan sebaik-baiknya. Biarlah hari ini, pagi ini, kita menyongsong berkat Tuhan. Dikala waktu masih ada, kita pergunakan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Amin.